Halo semua, kembali lagi dengan channel Ayuni Mairis. Kali ini kita akan membahas kasus psikologi yang menarik. Di balik senyum yang manis, terdapat kejahatan yang mengerikan. Nah, kita akan membahas kasus Jeffrey Dahmer, pembunuh berantai yang mengguncang Amerika Serikat. Dahmer lahir pada tanggal 21 Mei 1960 di Milwaukee, Wisconsin, dari pasangan Lionel dan Jose Dahmer. Lionel Dahmer bekerja sebagai ahli analis kimia di Universitas Marquette. Beberapa sumber melaporkan Dahmer kehilangan perhatian saat masih bayi. Namun sumber lain mengatakan bahwa orang tuanya saat masih bayi dan balita, meskipun ibunya dikenal keras, rakus akan perhatian dan kasih sayang, serta suka berdebat dengan suami dan tetangganya. Ibunya Dahmer seorang hipokondria yang menderita depresi dan pernah mencoba membunuh diri menggunakan Equanil. Akibat seringnya terjadi pertengkaran antara kedua orang tuanya, Dahmer tidak merasa ikatan yang kuat antar anggota keluarga. Dahmer sendiri adalah anak yang energik dulunya dan bahagia, tetapi menjadi pendiam setelah menjalani operasi hernia ganda sesaat sebelum ulang tahunnya yang keempat. Di sekolah dasar, Dahmer dianggap pendiam dan pemalu. Seorang guru teringat bahwa ia mendeteksi tanda-tanda awal pengabaian. Karena ketidakhadiran ayahnya Dahmer dan penyakit ibunya, yang gejalanya meningkat ketika dia hamil anak kedua. Di sekolah dasar, Dahmer mempunyai sedikit teman. Ketika pindah ke kota Bath County Summit, Ohio pada tahun 1968, Dahmer suka mengumpulkan serangga besar dan kerangka hewan seperti tupai dan sebagainya. Ia masukkan ke dalam toples formaldehida. 2 tahun kemudian, dia bertanya kepada ayahnya, bagaimana jika tulang ayam dimasukkan ke dalam pemutih. Lionel, sebagai ayahnya Dahmer, senang dengan apa yang dia yakini sebagai keingintahuan ilmiah putranya. Nah, si Lionel ini menunjukkan cara memutihkan dan mengawetkan tulang hewan dengan aman. Dahmer mulai menggunakan teknik ini dalam hobi mengumpulkan tulangnya dan bahkan mulai mengumpulkan bangkai hewan yang kemudian dia bedah dan kubur di samping rumahnya. Pada masa remajanya si Dahmer ini, sejak tahun pertamanya si Dahmer sekolah menengah di TVR, Dahmer dipandang sebagai orang buangan. Pada usia ke-14 tahun, dia mulai meminum bir dan minuman beralkohol tinggi pada siang hari. Dahmer seringkali menyembunyikan minuman kerasnya di dalam jaket yang dia kenakan ke sekolah. Ketika teman sekelasnya bertanya mengapa dia meminum Scott di kelas sejarah pagi hari, Dahmer mengangkat bahunya dan mengatakan, alkohol adalah obat saya. Meskipun sebagian besar tidak komunikatif, di tahun pertamanya Dahmer dipandang oleh staf sebagai orang yang sopan dan cerdas, namun hanya memperoleh nilai rata-rata. Dahmer adalah seorang pemain tenis yang kompetitif
dan bermain sebentar di band sekolah menengah. Ketika Dahmer ini sudah mencapai puberitas, Dahmer mengetahui bahwa dirinya adalah seorang gay. Dia tidak memberi tahu orang tuanya. Di awal remajanya si Dahmer, dia menjalin hubungan singkat dengan remaja laki-laki lainnya, meskipun mereka tidak pernah melakukan hubungan intim. Menurut pengakuan si Dahmer ini, dia mulai berfantasi tentang mendominasi dan mengendalikan pasangan laki-lakinya di awal hingga pertengahan remajanya. Dan fantasi itunya secara bertahap berkembang menjadi fokusnya pada dada dan batang tubuh. Fantasi ini lambat laun menjadi terkait dengan pembedahan. Ketika si Dahmer ini berusia 16 tahun, Dahmer membayangkan fantasi membuat seseorang pelari pria yang dianggap menarik menjadi tidak sadarkan diri dan kemudian melakukan tindakan seksual pada tubuhnya. Pada suatu kesempatan, Dahmer bersembunyi di semak-semak dengan tongkat baseball untuk menunggu pria tersebut. Namun, pria tersebut tidak lewat pada hari itu. Nah, Dahmer kemudian mengakui bahwa ini adalah upaya pertamanya untuk menyerang dan membuat seseorang tunduk kepadanya. Dahmer ini sendiri dikenal oleh temannya sebagai batut di dalam kelas. Nah, ini termasuk tindakan Dahmer untuk mengumpulkan pundi-pundi uang yang ia gunakan untuk membeli minuman beralkohol. Ketika ayahnya Dahmer ini mengetahui ibunya berselingkuh pada bulan September tahun 1977, mereka memutuskan untuk bercerai. Dan mereka memberitahu kepada putranya bahwa mereka ingin melakukan perceraian secara damai. Pada bulan Mei 1978, Dahmer lulus SMA. Beberapa minggu setelah kelulusannya, salah satu gurunya mengamati Dahmer duduk sendirian di pojok sekolah dengan meminum minuman beralkohol berkaleng-kaleng. Dan ketika gurunya mendekati lalu bertanya kepada Dahmer dan mengancam, dan Dahmer ini memberitahukan kepada guru tersebut bahwa dia mempunyai banyak masalah di rumah dan bahwa konselor sekolah menyadarinya. Pada tanggal 24 Juli 1978, kedua orang tuanya Dahmer ini resmi bercerai. Untuk pembunuhan pertama yang dilakukan Dahmer ini, ia melakukan pembunuhan pada tahun 1978, 3 minggu setelah kelulusannya. Pada tanggal 18 Juni, Dahmer menjemput seorang penumpang gelap bernama Stephen Mark Hicks yang berusia 18 tahun. Dahmer membujuk Hicks ke rumahnya dengan dalih minum. Hicks sedang menumpang kendaraan ke sebuah konser rock di Chippewa Lake Park, Ohio. Setuju untuk menemani Dahmer ke rumahnya dengan janji minum bir dengan Dahmer karena dia memiliki rumah itu untuk dirinya sendiri. Menurut Dahmer, pemandangan Hicks yang berdiri bertelanjang dada di seberang jalan membangkitkan hasrat seksualnya. Meskipun Hicks mulai berbicara tentang gadis-gadis, dia tahu setiap rayuan seksual yang dia lakukan akan ditolak. Setelah beberapa jam berbicara, minum, dan si Hicks ini ingin pergi, Dahmer memukul Hicks dengan barbel seberat 10 pon atau kurang lebih 4,5 kg. Dia kemudian menyatakan dia memukul Hicks 2 kali dari belakang
dengan Babel saat Hik duduk di atas kursi. Ketika Hik jatuh pingsan, Dahman mencekiknya sampai mati dengan Babel dan kemudian menanggalkan pakaian dari tubuh Hik sebelum menjelajahi dadanya dengan tangannya. Kemudian ia melakukan masturbasi saat dia berdiri di atas mayat. Beberapa jam kemudian, Dahman menyeret mayat itu ke ruang bawah tanahnya. Keesokan harinya, Dahman membedah tubuh Hik di ruang bawah tanah. Dia kemudian mengubur sisa-sisa tubuhnya di kuburan dangkal di belakang halaman rumah si Dahman ini. Nah, beberapa minggu kemudian, dia menggali sisa-sisa tubuhnya dan memisahkan daging dari tulangnya. Dan dia melarutkan dagingnya dalam asam sebelum menyimpan larutan itu ke dalam toilet. Nah, dia menghancurkan tulang-tulangnya dengan palu godam dan menyebarkannya di hutan di belakang rumah keluarganya si Dahman ini. Dia melemparkan kalung Hik dan pisau yang dia gunakan untuk memotong-motongnya dari jembatan Westburg Road ke sungai Cuyahoga. 6 minggu setelah pembunuhan Hik, ayah Dahman dan tunangannya kembali ke rumahnya, di mana mereka menemukan Dahman tinggal sendirian. Nah, Agustus itu Dahman mendaftar di Ohio State University atau OU, berharap untuk mengambil jurusan bisnis. Satu-satunya masa kuliah Dahman di OSU sama sekali tidak produktif, sebagian besar karena penyalahgunaan alkohol yang terus-menerus yang ia lakukan. Dia menerima nilai gagal di mata kuliah pengantar antropologi, peradaban klasik, dan ilmu administrasi. Satu-satunya mata kuliah yang berhasil diambil Dahman adalah Reflery, di mana dia menerima nilai B-. IPK keseluruhannya adalah 0,45 dari nilai 4. Pada satu kesempatan, si Lionel, ayahnya Dahman ini, melakukan kunjungan kejutan ke putranya. Nah, hanya untuk menemukan kamarnya dipenuhi dengan botol-botol minuman beralkohol. Meskipun ayahnya telah membayar uang di muka untuk masa kuliah keduanya, Dahman keluar dari OSU setelah 3 bulan melakukan perkuliahan. Pada bulan Januari 1979, atas desakan ayahnya, Dahman mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat. Ia menjalani pelatihan dasar di Fort McClellan di Anniston, Alabama, sebelum pelatihan sebagai spesialis medis di Fort Sam Houston di San Antonio, Texas. Ia kadang-kadang ditegur karena mabuk saat bertugas di Fort Sam Houston. Pada satu kesempatan, sebuah contoh pembangkangan mengakibatkan seluruh peletonnya dihukum, membuat Dahman dipukul habis-habisan oleh rekan-rekan rekrutannya. Pada tanggal 13 Juli 1979, Dahman dikerahkan ke Bauholder, Jerman Barat, di mana ia bertugas sebagai tenaga medis tempur di Batalion Kedua, Resimen Lapis Baja ke-68, Divisi Infanteri ke-8. Menurut laporan yang diterbitkan pada tahun pertama dinasnya si Dahman ini, dia adalah seorang prajurit rata-rata atau sedikit di atas rata-rata. Karena penyalahgunaan alkohol yang dilakukan Dahman ini, prestasinya menurun dan pada bulan Maret 1981, dia dianggap tidak layak untuk dinas militer dan kemudian diberhentikan dari Angkatan Darat.
dia menerima pemberhentian dengan hormat karena atasannya tidak percaya bahwa masalah apapun yang dialami Dahmer di angkatan akan berlaku pada kehidupan sipil. Nah, pada tanggal 24 Maret 1981, Dahmer dikirim ke Fort Jackson, California Selatan untuk pengarahan dan diberikan tiket pesawat untuk bepergian kemanapun di negara ini. Dahmer kemudian menyatakan kepada polisi bahwa dia merasa tidak bisa kembali ke rumah untuk menghadapi ayahnya. Jadi dia memilih untuk pergi ke pantai Miami, Florida karena dia lelah dengan cuaca dingin dan dalam upaya untuk hidup dengan cara sendiri. Di Florida, Dahmer mendapatkan pekerjaan di toko makanan dan menyewa kamar motel terdekat. Dia menghabiskan sebagian besar gajinya untuk alkohol dan segera diusir dari motel karena tidak membayar. Nah, Dahmer awalnya menghabiskan malamnya di pantai saat dia terus bekerja di toko sandwich sampai menelpon ayahnya dan meminta untuk kembali ke Ohio pada bulan September tahun yang sama. Setelah kembali ke Ohio, Dahmer tidak tinggal dengan ayah dan ibu tirinya dan bersikeras untuk didelegasikan banyak tugas untuk mengisi waktunya saat ia mencari pekerjaan. Ia terus minum banyak dan 2 minggu setelah kembali ditangkap karena mabuk dan berperilaku tidak tertib. Nah, Dahmer ini sempat kena denda sebesar 60 US dollar dan diberi hukuman penjara selama 10 hari yang ditangguhkan. Ayah Dahmer ini mencoba namun tidak berhasil untuk menyapi putranya dari alkohol. Pada bulan Desember tahun 1981, Lionel dan istri keduanya mengirim Dahmer untuk tinggal kepada neneknya dari pihak ayah, yaitu Catherine Dahmer di West Allis, Wisconsin, karena ia adalah satu-satunya anggota keluarga yang kepada Dahmer menunjukkan sikap positif atau kasih sayang. Nah, mereka berharap pengaruh Catherine dan perubahan lokasi dapat membujuknya untuk berhenti minum dan mencari pekerjaan dan hidup secara bertanggung jawab. Awalnya, kehidupan Dahmer ini bersama neneknya harmonis. Dia menemani neneknya ke gereja dengan senang hati mengerjakan tugas, aktif mencari pekerjaan, dan mematuhi sebagian besar peraturan rumah tangganya. Meskipun Dahmer terus minum dan merokok, pada awal tahun 1982, dia mendapat pekerjaan sebagai flebotomist di Milwaukee Blood Plasma Center. Nah, dia memegang pekerjaan ini selama total 10 bulan sebelum diberhentikan. Nah, Dahmer tetap menganggur selama lebih dari 2 tahun. Selama itu dia hidup dengan uang yang diberikan neneknya. Sesaat sebelum kehilangan pekerjaan, Dahmer ditangkap melakukan tindakan cabul. Pada tanggal 8 Agustus 1982, di Wisconsin State Park, dia terlihat melakukan tindakan cabul di sisi selatan Coliseum yang dihadiri 25 orang termasuk wanita dan anak-anak. Atas kejadian ini, ia dihukum denda sebesar 50 US dollar ditambah biaya pengadilan. Pada bulan Januari 1985, Dahmer ini dipekerjakan sebagai pencambuk di pabrik coklat Ambrosia, Milwaukee, tempat ia bekerja dari pukul 11 malam hingga jam 7 pagi, 6 malam minggu, selama 6 minggu, dengan libur pada hari Sabtu malam. Nah,
Tak lama setelah ia memulai pekerjaan ini, sebuah insiden terjadi di mana Dahmer dilamar oleh pria lain saat membaca di perpustakaan umum West Allis. Orang asing itu melemparkan catatan kepada Dahmer yang menawarkan untuk melakukan fellatio kepadanya, meskipun Dahmer tidak menanggapi tawaran ini. Insiden itu membangkitkan fantasi Dahmer tentang kendali dan dominasi yang telah ia kembangkan sejak remaja, dan ia mulai membiasakan diri dengan bar-bar gay, rumah pemandian gay, dan toko buku di Milwaukee. Ia juga mencuri maneken pria dari sebuah toko yang sempat ia gunakan untuk merangsang seksualnya, sampai neneknya menemukan barang itu disimpan di lemari dan menuntut agar ia membuangnya. Nah, pada akhir tahun 1985, Dahmer mulai rutin mengunjungi pemandian umum yang kemudian ia gambarkan sebagai tempat yang menenangkan. Nah, tetapi selama hubungan seksualnya, ia menjadi frustasi karena pasangannya bergerak selama hubungan seksual. Nah, setelah penangkapannya, ia menyatakan, "Saya melatih diri untuk memandang orang sebagai objek kesenangan, bukan sebagai manusia." Karena alasan ini, pada bulan Juni 1986, ia memberikan pil tidur kepada pasangannya dengan obat penenang. Ia kemudian menunggu pasangannya tertidur sebelum melakukan berbagai tindakan seksual. Untuk menjaga ketersediaan obat ini, Dahmer memberitahu dokter bahwa ia bekerja malam dan meminta tablet tersebut sesuai dengan jadwalnya. Setelah sekitar 12 kejadian seperti itu, pengurus pemandian umum mencabut keanggotaan Dahmer dan ia mulai menggunakan kamar hotel untuk melanjutkan praktik ini. Tak lama setelah keanggotaannya di pemandian umum dicabut, Dahmer membaca laporan di surat kabar mengenai pemakaman seorang pria berusia 18 tahun. Ia memiliki ide untuk mencuri mayat yang baru dikubur dan membawanya pulang. Menurut Dahmer, ia mencoba menggali peti mati dari tanah, tetapi menemukan tanah terlalu keras dan membatalkan rencananya. Pada tanggal 8 September 1986, Dahmer ditangkap atas dugaan perilaku cabulan tidak senonoh karena melakukan masturbasi di hadapan dua orang anak laki-laki berusia 12 tahun saat dia berdiri di dekat sungai Kinnickinnic. Awalnya ia mengaku bahwa ia hanya buang air kecil, tidak menyadari bahwa ada saksi, tetapi segera mengakui pelanggarannya. Dakwaan berubah menjadi berlaku tidak tertib, dan pada tanggal 10 Maret 1987, Dahmer dihukum 1 tahun masa percobaan dengan instruksi tambahan untuk menjalani konseling. Pada tanggal 20 November 1987, Dahmer yang saat itu masih tinggal dengan neneknya bertemu dengan seorang pria berusia 25 tahun dari Ontonagon, Michigan bernama Stephen Taumi di sebuah bar dan membujuknya untuk kembali ke Hotel Ambassador di Milwaukee, tempat Dahmer menyewa kamar untuk membunuh Tommy. Menurut Dahmer, dia tidak berniat membunuh Tommy, tetapi maksud untuk membiusnya dan berbaring di sampingnya saat dia memeriksa tubuhnya. Keesokan paginya, Dahmer terbangun dari tempat tidur dan mendapati Tommy berbaring di bawah tempat tidur dengan dadanya yang remuk dan hitam, biru, dan tangan dan satu lengan bawah Dahmer memar parah. Dahmer kemudian mengatakan bahwa dia tidak ingat telah membunuh Tommy dan bahwa dia tidak percaya ini terjadi.
Dahmer membeli koper besar yang digunakan untuk mengangkut jenazahnya si Tommy ke kediaman neneknya. Nah, seminggu kemudian dia memenggal kepala, lengan, dan kaki, kemudian memisahkan tulang-tulang dari jenazah sebelum memotong dagingnya menjadi potong-potongan yang cukup kecil untuk dipenggal. Dahmer memasukkan daging tersebut ke dalam kantong plastik sampah dan ia membungkus tulang-tulang tersebut di dalam selembar kain dan memukulnya hingga menjadi serpihan dengan palu logam. Nah, proses pemotongan itu memakan waktu 2 jam. Bagi Dahmer, ia membuang semua sisa-sisa jenazah dari si Tommy, tetapi dia masih meninggalkan kepalanya. Nah, selama 2 minggu setelah pembunuhan Tommy ini, Dahmer menahan kepala Tommy yang dibungkus dengan selimut. Setelah 2 minggu, Dahmer merebus kepala tersebut dengan campuran soilak atau deterjen industri berbasis alkali dan pemutih untuk mempertahankan tengkoraknya, yang kemudian ia gunakan sebagai rangsangan untuk seksualnya. Nah, akhirnya tengkorak tersebut menjadi terlalu rapuh karena pemutihan ini, sehingga Dahmer menghancurkan dan membuangnya. Menurut Dahmer, pembunuhan Tommy merupakan insiden penting yang membuatnya tidak berusaha mengendalikan kompulsinya. Nah, ia mulai aktif mencari korban yang sebagian besar ditemuinya di dalam atau di sekitar Barangay, dan biasanya akan membujuk mereka ke rumah neneknya. Ia akan membius korbannya dengan diazolam atau temazepam sebelum atau setelah melakukan aktivitas seksual dengan mereka. Begitu korbannya tidak sadarkan diri, ia mencekiknya sehingga mati. 2 bulan setelah pembunuhan Tommy ini, Dahmer bertemu dengan pelacur Indian Amerika yang berusia 14 tahun, James Doctor. Dahmer membujuknya ke kediaman neneknya dengan tawaran $50 untuk berpose foto telanjang. Mereka melakukan hubungan sebelum Dahmer membius Doctor dan mencekiknya di lantai ruang bawah tanah. Pada tanggal 24 Maret 1988, Dahmer bertemu dengan seorang pria biseksual yang berusia 22 tahun, Richard Guerrero, di sebuah bar gay bernama Bionic. Dahmer membujuk Guerrero ke kediaman neneknya, menawari uang sebesar $50 untuk menghabiskan malam bersamanya. Dan ia membius Guerrero dengan pil tidur, mencekiknya dengan tali kulit dan melakukan seks oral pada mayat tersebut. Pada tanggal 23 April, Dahmer membujuk Ronald Flores Jr. untuk datang ke rumahnya. Namun setelah memberikan kopi yang dicampur dengan obat bius kepada Flores, baik Dahmer maupun Flores mendengar nenek Dahmer ini memanggil, "Apakah itu kamu, Jeff?" Meskipun Dahmer menjawab dengan cara yang membuat neneknya percaya bahwa Dahmer sendirian. Nah, karena itu Dahmer tidak membunuh Flores. Setelah Flores pingsan, Dahmer membawanya ke rumah sakit umum daerah. Pada bulan September 1988, nenek Dahmer memintanya untuk pindah, sebagian besar karena kebiasaan minumnya. Nah, kebiasaannya membawa pria muda ke rumah larut malam, dan bau busuk yang berasal dari ruang bawah tanah dan geragasi. Dahmer menemukan apartemen satu kamar tidur di nomor 808 North 24 Street dan pindah ke tempat tinggal tersebut pada tanggal 25 September. Nah, 2 hari kemudian, hubungan seksualnya terhadap seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang dia bujuk untuk datang ke rumahnya dengan alih
berpose foto telanjang. Nah, ayah Dahmer menyewa pengacara Gerald Boyle untuk membela putranya. Atas permintaan Boyle, Dahmer menjalani serangkaian evaluasi psikologi sebelum sidang pengadilannya. Evaluasi tersebut menemukan bahwa Dahmer memendam perasaan terasing yang mendalam. Evaluasi kedua 2 bulan kemudian mengungkapkan bahwa Dahmer adalah individu yang impulsif, curiga terhadap orang lain, kecewa dengan kurangnya prestasi dalam hidupnya. Nah, petugas percobaan juga merujuk pada diagnosis tahun 1987 bahwa Dahmer menderita gangguan kepribadian zikoid. Pada tanggal 30 Januari 1989, Dahmer mengaku bersalah atas tuduhan penyerangan seksual tingkat 2 dan membujuk anak untuk tujuan tidak bermoral. Nah, hukuman ditangguhkan sampai bulan Mei. Pada tanggal 20 Maret, Dahmer mulai mengambil cuti kerja selama 10 hari pada hari Paskah, dan selama cuti tersebut ia kembali ke rumah neneknya. 2 bulan setelah dia divonis bersalah dan 2 bulan sebelum dijatuhi hukuman mati, Dahmer membunuh korban kelimanya, seorang model campuran berusia 24 tahun yang bercita-cita menjadi model. Nah, yang bernama Anthony Short, yang ia temui di sebuah bar gay pada tanggal 25 Maret 1989. Nah, pada tanggal 23 Mei 1989, Dahmer dijatuhi hukuman 5 tahun masa percobaan dan 1 tahun di rumah pemasyarakatan dengan pembebasan kerja yang diizinkan sehingga ia dapat mempertahankan pekerjaannya. Apartemen baru Dahmer dekat dengan tempat kerjanya dilengkapi perabotan dengan harga $300 per bulan, termasuk semua tagihan kecuali listrik. Nah, setelah pindah alamat ini, Dahmer membunuh korban ke-6-nya, Raymond Smith. Smith adalah seorang pelacur yang berusia 32 tahun yang dibujuk Dahmer ke apartemennya dengan janji $50 untuk berhubungan seks. Nah, pada bulan Juni 1970, Dahmer membujuk seorang kenalan yang berusia 27 tahun, Edward Smith, ke apartemennya di mana ia membius dan mencekiknya. Kurang dari 3 bulan setelah pembunuhan Edward ini, Dahmer bertemu dengan seorang penduduk asli Chicago yang berusia 22 tahun yang bernama Ed North Miller di luar sebuah toko buku di sudut North 27 TH Street. Miller setuju untuk menemani Dahmer ke apartemennya dengan bayaran $50 dan selanjutnya setuju untuk mengizinkannya mendengar jantung dan perutnya. Ketika Dahmer melakukan oral seks pada Miller, dia diberitahu itu akan membuatnya membayar lebih. Lalu Dahmer memberi Miller minuman yang dicampur dengan 2 pil obat tidur. Nah, Dahmer juga melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukannya kepada korban-korban yang sebelumnya. 3 minggu setelah pembunuhan Miller, pada tanggal 24 September, Dahmer bertemu dengan seorang ayah 2 anak yang berusia 22 tahun yang bernama David Thomas di Grand Everett Mall. Dia membujuknya untuk kembali ke apartemennya untuk minum-minum dengan tawaran tambahan jika ia mau berpose untuk berfoto. Dalam pernyataan kepada polisi setelah penangkapannya, Dahmer mengatakan bahwa Dahmer menyatakan bahwa memberi Thomas minuman yang mengandung obat penenang dan dia tidak merasa tertarik kepadanya, tetapi takut untuk membiarkannya terbangun. Takut dia akan marah karena telah dibius. Oleh karena itu, dia mencekiknya dan memotong-motong tubuhnya, sengaja tidak menyimpan bagian tubuh apapun. Dia memotret potongan-potongan dan menyimpan foto ini yang kemudian membantunya mengidentifikasi Thomas. Dan setelah ia melakukan pembunuhan kepada Thomas, Dahmer tidak membunuh siapa pun selama hampir 5 bulan, meskipun pada sedikitnya 5 kesempatan pada Oktober 1990 dan Februari 1991 ia gagal mencoba untuk memikat orang-orang ke apartemennya. Nah,
Pada bulan Februari 1991, Dahman mengamati seorang remaja berusia 17 tahun yang bernama Juris Trotter berdiri di halte bus di dekat Universitas Marquette. Nah, menurut Dahman, ia membujuk Trotter ke apartemennya dengan tawaran uang untuk berfoto telanjang seperti korban-korban yang sebelumnya, dengan tambahan intensif jika ia mau berhubungan. Nah, Dahman membius Trotter, membokok tangannya ke belakang punggungnya, lalu mencekiknya sampai mati dengan tali kulit. Ia kemudian melakukan hal yang serupa seperti yang ia lakukan kepada korban-korban yang sebelumnya. Nah, kurang dari 2 bulan kemudian, pada tanggal 7 April, Dahman bertemu dengan seorang pria yang berusia 19 tahun yang bernama Edward Lindsay, yang sedang berjalan untuk mendapatkan potongan kuci. Dahman membujuk Lindsay ke apartemennya di mana ia membiusnya, kemudian mengebut sebuah lubang di tengkoraknya dan menyuntikkan asam klorida dengan buster. Nah, menurut Dahman, Lindsay terbangun setelah percobaan ini yang telah Dahman konsepsi dengan harapan untuk mendorong keadaan tunduk yang permanen dan tidak melawan. Nah, dengan mengatakan saya sakit kepala, jam berapa sekarang? Sebagai tanggapan atas hal ini, Dahman kembali membius Lindsay, kemudian mencekiknya dan memenggal kepala Lindsay dan melakukan hal yang serupa seperti yang ia lakukan kepada korban-korban sebelumnya. Nah, pada tahun 1991, sesama penghuni apartemen Oxford telah berulang kali mengeluh kepada manajer gedung Spencerville tentang bau busuk yang berasal dari apartemen 213. Nah, selain suara benda jatuh dan suara gergaji mesin yang sering kali terdengar, Prince Sewell menghubungi Dahman untuk menanggapi keluhan ini, memaafkan bau yang berasal dari apartemennya karena lemari esnya pecah dan menyebabkan isinya menjadi rusak. Pada kesempatan berikutnya, ia memberitahu Prince Sewell bahwa alasan munculnya kali bau itu adalah karena beberapa ikan tropisnya baru saja mati dan bahwa ia akan mengurus masalah itu. Nah, pada tanggal 24 Maret 1991, Dahman bertemu dengan calon model yang berusia 31 tahun bernama Tony Hawkes di sebuah klub malam. Nah, ia melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan kepada korban-korban yang sebelumnya. Nah, pada sore hari, tanggal 26 Mei 1991, Dahman bertemu dengan seorang remaja Laos yang berusia 14 tahun yang bernama Konerak Sintasompon di Wisconsin Avenue. Nah, tanpa sepengetahuan Dahman, Sintasompon adalah adik laki-laki dari anak yang telah dianiayanya pada tahun 1988. Dahman menawarkan uang kepada Sintasompon untuk menemaninya ke apartemen untuk berpose foto telanjang. Nah, menurut Dahman, Sintasompon awalnya enggan dengan tawaran tersebut. Nah, sebelum berubah pikiran dan menemaninya ke apartemennya, ia berpose untuk 2 foto dengan pakaian dalamnya sebelum Dahman membiusnya hingga pingsan dan melakukan oral kepadanya. Nah, sebelum yang si Sintasompon ini jatuh pingsan, Dahman menuntun anak laki-laki itu ke kamar tidurnya, di mana tubuh Tony Hawkes yang telah dibunuh Dahman 3 hari sebelumnya tergeletak telanjang di lantai. Nah, menurut Dahman, ia percaya bahwa Sintasompon melihat mayat tersebut, namun tidak bereaksi saat melihat mayat yang membengkak, mungkin karena efek tidur yang telah ditelannya. Nah, pada kesempatan ini Dahman juga mengebor 1 lubang sempit di mahkota tengkorak si Sintasompon ini, dan yang melaluinya ia menyuntikkan asam klorida ke lobus frontalnya. Dahman kemudian meminum beberapa pil sambil berbaring di samping korbannya. Pada tanggal 22 Juli 1991, Dahman mendatangi 3 orang pria dengan tawaran $100 untuk menemaninya ke apartemen untuk berfoto telanjang seperti yang ia lakukan kepada korban-korban yang sebelumnya.
dan ia meminum bir dan segera menemaninya. Salah satu dari ketiganya, Tassie Edward yang berusia 32 tahun, setuju untuk menemaninya ke apartemennya. Setelah masuk apartemen Dahmer, Edward mencium bau busuk dan beberapa kotak asam klorida di lantai yang menurut Dahmer digunakan untuk membersihkan batu bata. Nah, setelah beberapa percakapan kecil, Edward menanggapi permintaan Dahmer untuk menoleh dan melihat ikan tropisnya. Lalu Dahmer membokor pergelangan tangannya. Ketika Edward bertanya apa yang terjadi, Dahmer gagal membokor pergelangan tangannya, lalu menyuruh Edward untuk menemaninya ke kamar tidur untuk berpose untuk berfoto yang ia lakukan. Saat berada dalam kamar tidur, Edward melihat poster pria telanjang di dinding dan rekaman video The Exorcist 3 sedang diputar. Nah, lalu ia melihat sebuah drum biru berkapasitas 57 galon di sudut dan mengeluarkan bau yang kuat. Nah, Dahmer kemudian mengacungkan pisau dan memberitahu Edward bahwa ia bermaksud mengambil foto telanjangnya. Dalam upaya menenangkan Dahmer, Edward membuka kancing kemejanya sambil berkata bahwa ia mengizinkannya melakukan jika ia mau melepaskan borgol dan menyimpan pisaunya. Nah, menanggap janji ini, Dahmer hanya mengalihkan perhatiannya ke TV. Edward mengamati Dahmer bergoyang maju mundur dan melantunkan mantra sebelum mengalihkan perhatiannya kembali kepadanya. Nah, ia meletakkan kepalanya di dada Edward dan mendengarkan detak jantungnya. Dengan pisau yang ditekankan di tubuh korban memberi tahu Edward bahwa ia bermaksud memakan jantungnya. Nah, dalam upaya terus-menerus untuk mencegah Dahmer menyerangnya, Edward mengulangi bahwa dia adalah teman Dahmer dan tidak akan melarikan diri. Nah, Edward telah memutuskan bahwa dia akan melompat dari jendela atau berlari melalui pintu depan yang tidak terkunci pada kesempatan berikutnya yang tersedia. Nah, ketika Edward selanjutnya menyatakan bahwa dia perlu menggunakan kamar mandi, dia bertanya apakah mereka bisa duduk dengan bir di ruang tamu, di mana mereka di ruang tamu di mana ada AC. Nah, Dahmer setuju. Pasangan itu berjalan ke ruang tamu. Ketika Edward keluar dari kamar mandi, di dalam ruang tamu, Edward menunggu sampai dia mengamati Dahmer mengalami kehilangan konsentrasi sesaat sebelum meminta untuk menggunakan kamar mandi lagi. Nah, ketika Edward bangkit dari sofa, dia melihat Dahmer tidak memegang borgol. Kemudian Edward menuju wajahnya, membuat Dahmer kehilangan keseimbangan dan berlari keluar. Dan pada pukul 11.30 malam pada tanggal 22 Juli, Edward memberhentikan dua polisi di Milwaukee, Robert Rock dan Ralph Moeller. Nah, para polisi melihat Edward memiliki borgol yang terpasang di pergelangan tangannya, lalu menjelaskan kepada polisi bahwa seorang orang aneh telah membokornya dan bertanya apakah polisi dapat melepaskannya. Ketika kunci borgol para polisi tidak sesuai dengan merek borgol, Edward setuju untuk menemani para polisi ke apartemen tempat menurut Edward ia menghabiskan 5 jam sebelum melakukan pelarian diri. Nah, para petugas dan Edward tiba di apartemen 213. Dahmer mengundang ketiganya masuk dan mengakui bahwa ia telah membokol Edward, dan meskipun ia tidak memberikan penjelasan mengapa ia melakukannya. Nah, pada titik ini Edward membocorkan kepada para petugas bahwa Dahmer juga telah mengacungkan pisau besar kepadanya dan bahwa ini terjadi di kamar tidur. Nah, Dahmer tidak memberikan komentar apapun atas pengungkapan ini dan memberitahu salah satu petugas, Mueller, bahwa kunci borgol ada di lemari samping tempat tidurnya. Ketika Mueller masuk di kamar tidur, Dahmer mencoba melewati Mueller untuk mengambil kuncinya sendiri, dan kedua petugas yang hadir out dan memerintahnya untuk mundur. Nah, di kamar tidur, Mueller melihat ada pisau besar di tempat tidur. Ia melihat laci terbuka yang setelah diperiksa lebih dekat berisi puluhan foto Polaroid. Banyak diantaranya adalah foto tubuh manusia dari berbagai tahap pemotongan.
Mulai melihat dekorasinya menunjukkan foto-foto itu diambil di apartemen yang sama tempat mereka berdiri. Mulai berjalan ke ruang tamu untuk menunjukkan foto itu kepada rekannya sambil mengucapkan kata ini nyata. Ketika Dahman melihat Molet memegang beberapa polaroidnya, ia berkelahi dengan para petugas dalam upaya untuk melawan penangkapan, dan para petugas dengan cepat mengalahkannya, membokong tangannya ke belakang punggungnya, dan memanggil mobil patroli kedua untuk bala bantuan. Pada titik ini, Mauler membuka lemari es dan memperlihatkan kepala seorang pria kulit hitam yang baru dipenggal di rak paling bawah. Nah, ketika Dahman tergeletak di lantai bawah, Rod, ia menoleh ke arah para petugas dan mengumandangkan kata-kata, atas apa yang telah kulakukan, aku seharusnya mati. Pencarian yang lebih rinci di apartemen tersebut yang dilakukan oleh Biro Investigasi Kriminal Kepolisian Milwaukee mengungkapkan total 4 kepala terpenggal di dapur si Dahman. Total 7 tengkorak, beberapa dicat, beberapa diputihkan, kemudian di kamar tidur Dahman dan di dalam lemari. Nah, penyelidik kemudian menemukan tetesan darah yang terkumpul di atas nampan di bawah lemari es, ditambah 2 jantung manusia, dan sebagian otot lengan masing-masing terbungkus di kantong plastik di rak. Di dalam lemari es, Dahman menemukan seluruh tubuh, ditambah kantong organ dan daging manusia menempel di bagian atas. Di tempat lainnya di apartemen 213, para penyelidik menemukan 2 kerangka utuh, sepasang tangan yang terputus, 2 penis yang terputus dan diawetkan, kulit kepala yang telah diawetkan, dan di dalam drum 57 galon, 3 tubuh terpotong-potong dengan larutan asam, sebanyak 74 foto polaroid yang merinci potongan-potongan korban Dahman ditemukan. Mengenai pemulihan bagian-bagian tubuh dan artefak di 924, kepala pemeriksa medis kemudian menyatakan itu lebih seperti membongkar museum seseorang dari tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Pada tanggal 23 Juli 1991, Dahman diinterogasi oleh detektif Park Kennedy mengenai pembunuhan yang telah dia lakukan, dan bukti ditemukan di apartemennya. Selama 2 minggu berikutnya, Kennedy dan kemudian detektif Dennis Murphy melakukan banyak wawancara dengan Dahman yang jika digabung totalnya lebih dari 60 jam. Nah, Dahman melepaskan haknya untuk didampingi pengacara selama interogasinya dan menambahkan bahwa ia ingin mengakui semuanya karena ia telah menciptakan kengerian ini dan masuk akal jika saya melakukan segalanya untuk mengakhirinya. Ia dengan mudah mengakui telah membunuh 16 pemuda di Wisconsin sejak tahun 1987, dengan 1 korban lagi, Stephen Hicks, dibunuh di Ohio pada tahun 1978. Sebagian korban Dahman ini pingsan sebelum dibunuh, meskipun ada beberapa yang meninggal karena otaknya disuntik asam atau air mendidih. Karena tidak ingat pembunuh korban keduanya, Stephen Tommy, dia tidak yakin apakah korban pingsan saat dipukuli sampai mati, meskipun ia mengakui bahwa mungkin saja penglihatannya terhadap dada Tommy yang terbuka saat mabuk membuatnya mencoba untuk merobek jantung Tommy dari dadanya, tetapi tidak berhasil. Nah, hampir semua pembunuhan yang dilakukan oleh Dahman setelah pindah ke apartemen Oxford yang melibatkan ritual menempatkan tubuh korban dalam posisi yang menggoda, biasanya dengan dada menonjol keluar sebelum dipotong-potong. Nah, Dahman dengan mudah mengakui telah melakukan
nekrofilia dengan beberapa tubuh korbannya, termasuk melakukan tindakan seksual dengan isi perut mereka. Saat ia memotong-motong tubuh mereka di bak mandi, setelah memperhatikan bahwa banyak darah terkumpul di dalam dada korbannya setelah kematian, Dahma pertama-tama mengeluarkan organ dalam mereka, kemudian mengantungkan badan sehingga darah mengalir ke bak mandinya. Sebelum memotong-motong organ yang tidak ia ingin, ia simpan dan mengupas daging dari tubuh. Tulang-tulang yang ia buang dihaluskan dan diasamkan. Nah, dengan soilak dan larut pemutih digunakan untuk membantu pengawatan kerangka dan tengkorak yang ingin dia simpan. Dahma mengaku telah memakan jantung, hati, bisep, dan sebagian paha dari ketiga para korban yang telah ia bunuh di apartemen Hotspur. Itu korbannya seperti Raymond Smith, Ernest Miller, dan Oliver Lacy, dan telah menyimpan daging dan organ lainnya untuk dikonsumsi. Biasanya Dahmar akan melunakkan bagian tubuh yang ingin dia konsumsi sebelum menyiapkan makanan yang dibumbui dengan berbagai bumbu. Nah, mengacu pada alasan asal memakan korbannya, Dahman yang menyatakan bahwa ia awalnya memakan sebagian tubuh korbannya karena rasa ingin tahu. Dan sebelum menambahkan, saya kira dengan cara yang aneh, hal itu membuat saya merasa mereka adalah bagian permanen dari diri saya. Dan dalam menggambarkan peningkatan dalam tingkat pembunuhan dalam 2 bulan sebelum penangkapannya, dan menyatakan bahwa dia telah benar-benar hanyut dan mendorong untuk membunuh. Menambahkan itu adalah keinginan yang tidak berhenti-hentinya dan tak pernah berakhir untuk bersama seseorang dengan cara apapun. Seseorang yang tampan, sangat tampan, itu memenuhi pikiranku sepanjang hari. Nah, ketika ditanya mengapa dia mengawetkan total 7 tengkorak dan seluruh kerangka tengkorak dan seluruh kerangka 2 korban, Dahman menyatakan bahwa dia sedang dalam proses membangun altar pribadi dari tengkorak korban yang ingin dia pajang di meja hitam yang terletak di ruang tamunya. Di atasnya dia telah memotret banyak tubuh korban. Atas kejahatan yang telah dilakukan Dahmar, pada tanggal 25 Juli 1991, Dahmar diduga dengan 4 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Pada tanggal 22 Agustus, ia telah didakwa dengan 11 pembunuhan lebih lanjut di Wisconsin. Pada tanggal 14 September, penyelidik di Ohio telah menemukan ratusan fragmen tulang di hutan di belakang alamat tempat Dahman mengaku membunuh korban pertamanya. Secara resmi mengidentifikasi 2 gigi geraham dan 1 tulang rusuk belakang dengan catatan sinar Higgs. 3 hari kemudian, Dahman didakwa oleh pihak berwenang di Ohio dengan pembunuhan Higgs. Dahman tidak didakwa dengan percobaan pembunuhan terhadap Edwards maupun pembunuhan terhadap Tommy, dan ia tidak didakwa dengan pembunuhan terhadap Tommy karena jaksa wilayah hanya mengajukan dakwaan di mana pembunuhan dapat dibuktikan tanpa keraguan yang wajar, dan Dahman tidak ingat benar-benar melakukan pembunuhan khusus ini yang tidak memiliki bukti fisik atas kejahatan tersebut. Pada sidang pendahuluan yang dijadwalkan pada tanggal 13 Januari 1992, Dahman mengaku bersalah tetapi gila atas 15 tuduhan pembunuhan. Setelah dijatuhi hukuman, Dahman dipindahkan ke lembaga permasyarakatan di Columbia. Selama tahun pertama penahanannya, Dahman ditempatkan di sel isolasi karena kekhawatiran akan keselamatan fisiknya dan ia bersentuhan dengan sesama narapidana. Dan ia menerima banyak surat dari orang-orang di seluruh dunia, dengan beberapa orang menyumbangkan uang yang ia belanjakan untuk barang-barang seperti rekaman kaset, alat tulis, rokok, majalah,
Atas permintaan Dahmer telah setahun diisolasi, dia dipindahkan ke unit kurang aman. Nah, di mana ia ditugaskan untuk bekerja 2 jam setiap membersihkan blok toilet. Pekerjaannya kemudian diperluas untuk mencakup membersihkan gimnasium penjara. Tak lama setelah menyelesaikan pengakuan panjangnya, pada tahun 1991, Dahmer meminta kepada detektif Murty agar diberi sebuah salinan Alkitab. Dan ini dikabulkan, dan Dahmer secara bertahap mengabdikan dirinya kepada agama Kristen. Pada tanggal 28 November 1994, Dahmer meninggal di selnya untuk melakukan tugas yang ditugaskan kepadanya. 2 orang rekan sesama narapidana seperti Jesse Atherton dan Christopher Scarfer menemannya. Ketiganya meninggalkannya tanpa pengawasan di kamar mandi pusat kebugaran penjara selama kurang lebih 20 menit. Sekitar jam 8:10 pagi, Dahmer ditemukan di lantai kamar mandi pusat kebugaran dengan luka parah di kepala. Ia dipukul dengan keras di kepala wajah dengan batang logam sepanjang 20 inci atau 51 cm. Nah, kepalanya juga berulang kali dibenturkan ke dinding dalam penyerangan itu. Meskipun Dahmer masih hidup dan dilarikan ke rumah sakit terdekat, ia dinyatakan meninggal 1 jam kemudian. Atherton dipukuli dengan alat yang sama. Ia meninggal karena luka-luka 2 hari kemudian. Pada tanggal 5 Agustus 1991, ketika sifat dan skala kejahatan Dahmer mulai terungkap, sebuah acara peringatan dengan menyalakan lilin untuk merayakan dan menyembuhkan masyarakat Milwaukee. Nah, dihadiri oleh lebih dari 400 orang. Acara peringatan tersebut dihadiri oleh para pemimpin masyarakat, aktivis hak-hak gay, dan anggota keluarga dari beberapa korban Dahmer. Pada tahun 1994, Lionel menerbitkan sebuah buku, Father Story, dan menyumbangkan sebagian dari hasil penjualan bukunya kepada keluarga korban. Dan sebagian besar keluarga korban menunjukkan dukungan untuk Lionel dan Shari. Dan kemudian 3 keluarga kemudian mengunggah Lionel ke dua keluarga karena menggunakan nama mereka dalam buku tersebut tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu. Dan ketiga keluarga Stephen Hick mengajukan gugatan kematian yang salah terhadap Lionel, Shari, dan mantan istri George dengan alasan kelalaian orang tua sebagai penyebab gugatan tersebut. Lionel Dahmer tinggal bersama istri keduanya, Shari, hingga istrinya meninggal pada bulan Januari 2023. Ia meninggal karena sebab ilmiah pada tanggal 5 Desember 2023. Nah, keduanya menolak untuk mengubah nama mereka dan menyatakan cinta mereka kepada Dahmer meskipun dia telah melakukan kejahatan. Nah, Joyce Fleet meninggal karena kanker pada tanggal 27 November 2000. Sebelum meninggal, dia telah mencoba bunuh diri sebanyak 1 kali. Adik laki-laki Dahmer, David, mengubah nama belakangnya dan hidup dalam anonimatis. Dahmer sendiri adalah kasus yang mengguncang Amerika dan mengubah hukum tentang kejahatan seksual. Nah, kesimpulannya, Jeffrey Dahmer pembunuh berantai yang meninggalkan luka yang mendalam. Apakah teman-teman memiliki pendapat tentang kasus ini? Tolong berikan komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton channel Ayuni Mairis. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, dan aktifkan tombol notifikasi agar bisa melihat tayangan berikutnya. Dadah.